Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan pembacaan Amsal 21. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih atau jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan raca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang setelah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bersama-sama, baik itu via Zoom maupun live streaming YouTube. Kita mau mengikuti doa pagi membangunkan fajar. Dimanapun Anda berada saat ini, kita sama-sama percaya berkat, hadirat dan lawatan Tuhan sungguh ada bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita memulaikan doa pagi kita sama-sama. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang baik bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang penuh akan cinta dan kasih, yang mengajarkan kami, Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang seturut akan kehendak dan firman Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Pagi hari ini, oleh karena itu kami memulaikan hari kami bersama dengan Tuhan.
Kami mau menerima pengajaran firman Tuhan, dan kami mau lebih lagi bersyukur dalam hadirat Tuhan, menaikkan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Kami mau mengagungkan nama Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Terimalah segenap pujian penyembahan kami ini Tuhan, layakkan kami, segala puji, segala hormat kami naikkan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah siap memuji dan membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Mari kita memuji Tuhan sama-sama pagi hari ini. Kita mau bersorak bersukacita meninggikan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Sama-sama kita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Oh, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi kita pagi hari ini katakan, oh, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Nyatakan sama-sama, Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari bersama kita besarkan nama Yesus Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan sama-sama, oh, besarkanlah namanya. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Amin. Katakan, Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi bersama kita katakan, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, hidupmu, hidup saya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Dan katakan, jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang percaya nyatakan sama-sama, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setiap kita telah ditebus oleh-Nya, oleh kuasa darah-Nya yang besar. Haleluya. Mari sama-sama kita saat ini menyiapkan segenap kehidupan kita. Seperti pujian tadi berkata, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar. Dengan iman pagi hari ini kita mau percaya dan kita mau datang menyatakan Dia Yesus kita yang besar. Amin.
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Kami terima kemenangan-Nya. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Katakan pengharapan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dan dengan iman percaya kita tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan kau punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Amin. Berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dengan iman dan kita sepakat pagi hari ini. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, aku punya Tuhan yang, Engkau Tuhan kami yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan yang percaya dengan imanmu katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang oh kemenangan darimu. Oh Yesus Tuhan kami mau percaya, kami bersepakat, kami terima kemenangan darimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari engkau yang percaya dengan imanmu, engkau terima kemenangan daripada Tuhan. Engkau terima pemulihan daripada Tuhan. Angkat suaramu menyembah. Oh Yesus Tuhan. Oh kau mulia, kau ajaib. Kami bawa hati kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau ya Bapa, Allah yang setia, oh Allah yang mulia, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan hanya Engkau pribadi satu-satunya yang dimuliakan, yang diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Oh ya Yesus, ya Allah yang mulia, ya Allah yang mulia, ya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terimalah segenap pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus yang kami nyatakan sampai akhir hidup kami. Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang layak untuk dipuji. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap hidup kami pagi hari ini, sama-sama kami yang ada Tuhan, anak-anak-Mu, setiap orang yang percaya, kami mau menyatakan sepakat, Engkau Allah yang mulia, hanya Engkau Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan, katakan mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang
memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Nyatakan Dia Allah yang mulia sama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Nyatakan lebih lagi sama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Oh, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh bangun pagi ini semua atas anugerah, atas kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kami masih diberi kami kesempatan untuk kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu, meninggikan nama-Mu, itu juga atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Ibu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Tuhan, apa yang Tuhan mau bawakan firman Tuhan ini, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, biarlah pendengaran kami, hati kami, pikiran kami, biar fokus mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu boleh kami lakukan sesuai seturut kehendak-Mu. Bila ada kuasa-kuasa iblis yang hendak mencuri firman-Mu, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau iblis tidak berkenan atas firman-Mu, biarlah firman-Mu ini kami terima dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pagi ini. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan
merenungkan satu tokoh yang sangat dikenal ya, dan tidak lepas dari penderitaan dan bagaimana ia dipulihkan ya. Namanya adalah Ayub. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengambil satu tema adalah rencana Tuhan di balik penderitaan. Rencana Tuhan di balik penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih sebetulnya kalau kita lihat dalam kehidupan manusia, penderitaan ini memiliki makna apa? Karena manusia tidak menyukainya. Kalau bisa ingin lari Saudara dari segala penderitaan dan berdoa juga, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, kan ya. Itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berarti Saudara, kalau sampai Tuhan izinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah berdoa ya, kita sudah melakukan bagian kita, tetapi penderitaan tetap kita harus hadapi, maka kita percaya Saudara bahwa Tuhan memiliki rencana melalui penderitaan tersebut. Yang pertama, Saudara, mari kita melihat bagaimana penderitaan itu memberikan pengalaman pribadi yang bermakna. Ya, jadi penderitaan itu untuk diri kita dulu, Saudara. Memberi satu pengalaman pribadi yang sangat bermakna, yang tidak bisa dibeli dengan uang, ya, tidak bisa ditukar, Saudara, dengan bagaimana kita bertahun-tahun menerima pendidikan secara akademis. Nah, bagaimana, Saudara ya? Dari kata nama Ayub, salah satu arti namanya yaitu Iov ya, hidup di dalam pertobatan. Nah, rupanya Saudara, orang tua yang memberikan nama kepada Ayub, dia menginginkan supaya anaknya terus-menerus ya hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesalehan, hidup yang baik, kira-kira seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun bagaimana Tuhan memberikan satu rekomendasi yang luar biasa ya tentang Ayub, seorang hambaku yang saleh, jujur, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ayub menghidupi loh namanya, luar biasa. Sampai satu kali kita tahu semua ceritanya, bagaimana iblis bertemu dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol, Tuhan merekomendasikan atau memuji Ayub, Saudara ya, di depan iblis ini. Sampai akhirnya terjadilah kesepakatan bagaimana Ayub sudah mengalami satu ujian yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman pribadi yang bermakna, yaitu Tuhan izinkan ketika semua atau sebagian ya yang kita miliki itu bisa hilang. Nah, jadi Saudara, untuk menyadarkan kepada kita bahwa semua apa saja yang kita miliki ini sangat fana, sangat sementara, bisa hilang dalam sekejap. Inilah pelajaran yang pertama, Saudara, memberikan pengalaman pribadi yang bermakna. Sama seperti ketika Ayub sudah diizinkan oleh Tuhan, Saudara, sudah dibuka nih pagar sekelilingnya, benteng perlindungannya, maka terjadilah bencana, penderitaan yang luar biasa. Saya perhatikan, Saudara, penderitaan pertama yang dialami oleh Ayub adalah yang menimpa hidup pekerjaannya atau harta kekayaan. Nah, mungkin nggak heran, Saudara ya, karena kekayaan atau harta ini saingan berat loh, Saudara ya, dengan Allah ya, dengan Mamon dan Tuhan. Saudara pilih mana ini? Makanya Yesus sendiri mengajarkan, kamu jangan punya dua tuan. Nah, ini Saudara, ketika manusia diuji dalam hal kekayaan, dalam hal pekerjaan, sangat sulit. Dan inilah dialami oleh Ayub. Coba kita lihat ya. Inilah yang pertama, Saudara, Ayub 1:14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak. Nah, ya, lagi kerja nih. Sedang lembu sapi membajak, keledai-keledai betina sedang makan rumput di sebelahnya. Ayat 15, datanglah orang-orang Sieba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi Saudara lihat ya, menimpa pekerjaan, lagi kerja ini lembu sapinya. Tiba-tiba datanglah penjarahan, perampasan, diserang.
Kenapa dulu-dulu enggak? Kalau saudara perhatikannya bagaimana iblis itu tahu banget gimana aku bisa menyerang Ayub, karena Ayub ini dipagari, dilindungi. Doa-doa yang kita panjatkan itu melindungi, memagari. Coba kamu ambil pagarnya. Nah, itu aja saudara. Jika Tuhan izinkan pekerjaan, harta kekayaan Ayub mulai satu demi satu. Dan saudara, bagaimana cara yang kedua? Pekerjaannya tadi saudara dijara, dirampas ya. Yang kedua, pekerjaannya mengalami bencana yang luar biasa. Coba kita lihat ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain. Berkata, api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga hanya. Aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi saudara, bencana alam bisa juga menghancurkan kekayaan, pekerjaan. Dan itu benar-benar terjadi, saudara, bencana alam seperti yang kita alami. Bukan hanya kita lihat bagaimana ketika seseorang mengalami gempa bumi atau banjir. Ya. Semua bisa rusak saudara dalam sekejap, habis. Tetapi juga saudara bencana yang ketika kita hadapi berupa pandemi, ya, beberapa tahun yang lalu. Wah, itu juga banyak orang yang perusahaan, pekerjaannya, semuanya ya hancur. Jadi Bapak Ibu, ini cara iblis ingin bisa menghancurkan bisnis atau pekerjaan kita ya. Lalu kemudian kalau saudara lihat lagi ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, menyerbu unta-unta, merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi sudah kita bisa melihat, inilah hal pertama ya. Tuhan izinkan penderitaan. Seringkali untuk menyadarkan lebih lagi kepada kita, memberi pengalaman pribadi yang bermakna, dalam arti sudah bahwa semua yang kita miliki itu fana, sementara. Ya, kalau tadi pekerjaan, sekarang kita lihat yang kedua, sudah yang diambil adalah keluarga. Ya, coba kita baca sekarang ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya roboh, menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Keluarga. Jadi sudah kita bisa melihat di sini bagaimana kematian melanda kehidupan anak-anak Ayub. Bukan 1, bukan 2, 10 sudah. 7 anak laki, 3 anak perempuan. Lagi pesta ya. Tiba-tiba. Sudah masalah seringkali datang tiba-tiba. Bahkan mungkin kita enggak ya mengharapkan, pasti enggak ya. Tetapi saudara, enggak ada sinyal-sinyal, enggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba angin bertiup dari padang gurun, melanda semua, kemah itu roboh semuanya, mati semua, anak-anaknya mati. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, inilah satu kehilangan yang saya kira jauh lebih besar ya daripada harta kekayaan keluarga. Dan kalau saudara lihat bagaimana respon Ayub ketika kehilangan pekerjaan dan ketika kehilangan anak-anaknya, coba kita baca ayat 20. Respon Ayub ini yang luar biasa. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian dia sujud menyembah. Ya. Habis semuanya, kepalanya dicukur, itu tanda dia berkabung, sujud menyembah. Dengan telanjang aku keluar, ayat 21. Dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ayub berpikir, wah jangan-jangan sebentar lagi aku mati nih ya. Ya udahlah, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan nih bagaimana ketika Ayub menghadapi satu penderitaan yang datang tiba-tiba.
memberikan pengalaman pribadi saudara yang bermakna. Mungkin saudara berkata, bermakna apa ini? Ancur-ancuran ini. Tetapi Bapak Ibu memang karakter daripada penderitaan itu menghancurkan. Menghancurkan kesombongan, menghancurkan saudara, bisa menghancurkan rasa percaya diri, menghancurkan satu, bisa juga secara negatif nih, menghancurkan ucapan syukur. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lihat apa yang Ayub lakukan, dia tetap menyembah Tuhan. Sampai di situ iblis nggak puas. Saudara, dia bilang sama Tuhan, tentu aja, karena dia masih sehat, coba gigi ganti gigi gitu ya katanya, kulitnya diambil semuanya. Ya udah, Tuhan izinkan asal jangan nyawanya. Dan kita perhatikan saudara apa yang dialami oleh Ayub kesehatannya. Ayub pasal 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang sangat busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara, sampai Ayub harus mengambil beling, menggaruk-garuk badannya dan duduk di atas abu. Bapak Ibu melihat keadaan ini, yang tidak kuat adalah istri Ayub. Kamu masih beribadah, masih bertekun. Saudara-saudara, bukankah ini sepertinya kedengarannya sangat familiar sekali ketika orang benar mengalami penderitaan, apalagi bertubi-tubi, ya, kok orang sampai bilang sial banget sih ini orang ini ya, udah sakit, udah keluarga ini, udah, waduh, kok terus harta, kok gimana ya, di mana ini Tuhan, bertubi-tubi. Nah, istrinya Ayub ini nggak tahan, saudara. Ya. Gimana ini? Kamu masih ini gara-gara Tuhan. Kamu masih mau ikut Tuhan terus? Kalau Tuhan itu memang ada, dia pasti dong melindungi kamu. Bukankah kamu sudah beribadah terus? Mana hasilnya? Kira-kira begitu. Tapi saudara, Ayub berkata, kamu ini kayak perempuan kurang waras ini ya, kayak perempuan gila. Cuma mau terima-terima yang baik aja. Dalam kesemuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kita bisa melihat hal yang pertama ya. Ketika penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan. Ingatlah, Tuhan sedang memberikan pengalaman pribadi yang bermakna. Bahwa semua yang kita miliki, apakah itu pekerjaan, kekayaan, orang-orang yang kita cintai, kesehatan, itu semua fana semuanya. Itu semuanya sementara. Daripada kita bertanya kenapa, bagaimana, gimana, ya, lalu berkeluh kesah. Mari kita belajar memberikan respon yang tepat. Seperti yang diresponi oleh Ayub. Kalau Tuhan memberi, Tuhan izinkan saya juga sekarang diambil semuanya. Semua dari Tuhan. Tuhan juga pasti satu kali sanggup untuk mengembalikan semua. Coba kita bandingkan saudara dengan nasihat dari Rasul Paulus. Ya, saya akan bandingkan ini antara penderitaan Ayub dengan apa yang diberi nasihat sudah oleh Paulus. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai ayat 32. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Yaitu bahwa waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Apa sih artinya? Bukan suruh kawin lagi, saudara ya. Tapi maksudnya jangan melekat kepada manusia. Bahkan di dalam ayat yang lain, Yesus berkata loh, Matius 10 ayat 37 ya, janganlah kamu mengasihi ayahmu, ibumu, anakmu, laki-laki dan perempuan lebih daripada mengasihi aku, kata Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini nasihat Paulus. Orang yang beristri, orang yang bersuami, seakan-akan tidak beristri, seakan tidak bersuami, bukan artinya cerai atau suruh kawin lagi, bukan. Tetapi jangan kita melekatkan hati kita kepada manusia. Apakah itu istri, suami, orang tua, anak. Mereka tidak boleh menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tetap di atas segala-galanya. Ayat 30. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Nah, lihat surah ayat 30. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Inilah saudara bagaimana sikap kita terhadap masalah. Yang menangis
seakan-akan nggak menangis. Artinya nggak boleh dihancurkan sudah oleh masalah. Tapi sebaliknya kita tidak boleh lupa diri. Waduh, bergembira saking senengnya ya, sampai kita berlebihan. Makanya sudah ada orang berkata, udah kalau sedih itu nggak usah sampai sedih sekali. Tapi sebaliknya, kalau senang, jangan senang sekali. Kita belajar, saudara, menjaga sikap kita. Mengembalikan semua kepada Tuhan. Kalau kita lagi sedih, kita serahkan sama Tuhan. Kita lagi bergembira, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan lupa diri. Dan bagaimana sikap kita terhadap kekayaan. Orang yang bisa membeli, seolah-olah katanya tidak memiliki. Coba kita baca lagi ayat 31, pendeknya. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakan. Pinjam aja. Sebab dunia seperti yang kita sekarang kenal ini akan berlalu. Apa tujuannya, saudara? Kita nggak boleh melekatkan semuanya ya. Waktu yang sisa ini sudah sangat singkat sekali. Kita tidak boleh melekatkan hati kita kepada orang-orang yang kita cintai. Kita juga tidak boleh dihancurkan atau lupa diri karena kenikmatan atau apa yang kita dapatkan itu luar biasa. Saudara-saudara, semua harta benda, kekayaan, semua yang ditawarkan oleh dunia yang indah-indah ini, itu semua hanya pinjaman aja. Ketika yang Tuhan pinjamkan kepada kita, kita bisa nikmati, diambil. Kita berkata seperti Ayub, Tuhan memberi, ya kalau sudah waktunya kembali pinjam, ya kembalikan. Apa tujuannya? Kita baca ayat 32, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Jadi ini pelajaran pertama sangat penting sekali Bapak Ibu. Ketika Tuhan izinkan penderitaan dalam hidup kita. Ya tentu kita harus koreksi diri dulu. Kalau dosa ya bertobat, tapi pasti ada pelajaran bermakna. Kalau bukan dosa, saudara, Tuhan sedang menguji iman kita. Biarlah yang kita miliki benar-benar, saudara, kita menyadari semuanya itu hanya sementara saja. Yang kedua, apa, saudara sekalian, rencana Tuhan di balik penderitaan? Yang kedua, kita bisa melihat, saudara, rencana Tuhan melalui penderitaan ini adalah merasakan, agar kita dapat merasakan penderitaan orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau saudara nggak pernah menderita, kita tidak mungkin bisa punya empati terhadap orang lain yang sedang menderita. Ayub sebelum ini, pasti dia nggak bisa mengerti. Gimana sudah dia setiap hari kelimpahan, setiap hari dia senang, sudah bisa lihat 10 anaknya, setiap hari dia didampingi istrinya yang cantik, setiap hari dia bisa menikmati semua makan, minum, pegawainya sangat banyak. Dia nggak tahu apa artinya, saudara, penderitaan. Tapi ketika dia harus hadapi itu sendiri, dia bisa merasakan penderitaan orang-orang lain. Coba kita membaca, saudara, bagaimana perasaannya, bagaimana hancurnya hidupnya. Kita membaca dalam Ayub pasal yang ke-30, ayat 16 sampai dengan ayat 23 ya, baca ayat banyak ya sudah untuk bisa melihat hidup Ayub. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan hatiku hancur, ada rasa putus asa. Artinya Ayub ingin mati juga, serta tertekan menimpa hari-hari hidup. Bagaimana dia melewati malam hari? Coba kita lihat ayat 17, malam-malamku. Ya, pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti. Rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Ya, terjemahan firman Allah yang hidup katanya, malam-malam aku gelisah, sakit, nggak bisa tidur. Ada sesuatu yang terus-menerus menggerogoti tulangku. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan nih. Ketika seorang sedang menghadapi penderitaan itu menyerang saudara
perasaan, hati, putus asa, hancur, ya. Lalu kemudian fisik, aku gelisah, aku sakit semua, nih tulang-tulangnya sakit semuanya. Ayat 18. Ayub 3, oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Nah, ini gambaran mungkin Ayub tadinya gemuk, saudara ya. Lalu kemudian dia jadi mengalami penderitaan, kurus sampai dikatakan menggelambir. Ya. Dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Karena kehebatan penyakitku, aku berguling-guling sepanjang malam, jubahku koyak-koyak dan melilit aku. Aduh, saudara, orang seperti ini mungkin selalu berkata, aduh ini mati lebih baik ini. Saudara-saudara, inilah yang dialami oleh Ayub. Coba baca lagi ayat 19. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Jadi artinya apa? Soal di hadapan manusia dia juga sudah tidak ada artinya, udah kayak debu, sudah kayak abu. Bagaimana Ayub di tengah penderitaan ini? Coba baca ayat 20. Aku berseru minta tolong kepadamu, tapi engkau nggak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan. Jadi saudara lihat ya, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Ayub ini menyerang jiwanya, fisiknya, dan rohnya. Ketika dia merasa bahwa aku berdoa, tapi engkau tidak menghiraukan aku. Ayat 21, saudara, dia memiliki pandangan apa coba? Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tangan. Ayat 22. Ayat 22. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Wah, ya. Ayat 23 satu lagi. Aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpun. Jadi saudara, perhatikan bagaimana Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan secara jiwani, hancur, secara fisik, dan juga secara rohani. Dia sampai nggak tahan sekali doa, tapi Tuhan rasa nggak jawab, jauh sekali. Tujuannya apa sih saudara? Supaya Ayub dapat merasakan penderitaan orang-orang lain yang juga mengalami penderitaan seperti dia. Nah Bapak Ibu saudara, sekarang kita bandingkan dengan nasihat Paulus ya. Tadi kan saya kata Ayub, ada nasihat dari Paulus. Coba kita membaca dalam 2 Korintus 1 ayat 4. 2 Korintus 1 ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya, jadi saudara, inilah rencana Tuhan dalam penderitaan supaya ketika kita sendiri alami penderitaan, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ketika orang melihat orang lain menderita, supaya dikatakan kita bisa menghibur, sanggup menghibur mereka. Yang juga berada di dalam bermacam-macam, ya, bermacam-macam penderitaan. Penderitaan secara jasmani, fisik, ya, sakit penyakit, secara jiwani, ditekan, ditipu, mungkin dihianati, difitnah, dan sebagainya lah ya, dihancurkan hidupnya. Dan juga bisa memberikan penghiburan secara rohani. Ketika ada orang berkata, percuma saya berdoa, percuma, nggak dijawab, saudara bisa berikan. Saya juga pernah alami. Ketika saya menghadapi masalah, saya berdoa juga seakan-akan Tuhan diam aja. Tapi kalau Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Tapi dia izinkan saudara seperti seorang anak yang dites saudara suku Indiannya. Di tengah kegelapan malam ada di hutan untuk dia melewati masa dari yang kecil, saudara, dia dipersiapkan untuk dewasa. Yaitu apa, saudara? Dia tidak boleh lari dari kegelapan, dari dalam hutan itu. Dia kan sudah diajari bagaimana
dia harus waspada. Bagaimana dia memakai alat-alat perangnya itu ya, alat-alat untuk juga menghadapi binatang-binatang buas. Tapi ketika pagi datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia melihat ayahnya di depan dia. Cuma apa yang nggak bisa? Kenapa dia nggak bisa melihat? Ada kegelapan. Seringkali kita berkata, Tuhan engkau di mana? Tuhan ada di depan kita. Cuma apa yang menghalangi mata kita? Yaitu masalah. Kegelapan, mata udah gelap sampai kita nggak bisa lihat. Sekali lagi, kalau kita belum mendapat jawaban doa, kalau rasanya Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak ada, bukan. Dia ada memperhatikan, tapi dia izinkan kita, saudara. Sama seperti saya pernah melihat, saudara ya, satu TikTok pendek itu ya, seorang ibu yang punya anak buta. Dia ibunya di belakang, diizinkan anaknya pakai tongkat sendiri berusaha. Kalau enggak gimana, saudara? Anaknya akan bergantung kepada ibunya seumur hidup. Kalau ibunya mati bagaimana? Nah, jadi dia lepaskan, izinkan. Sampai nangis-nangis, saya kebentur-bentur, jatuh dan sebagainya. Orang sekelilingnya bangunin dia. Padahal lihat ibunya bilang, maksudnya jangan ngomong ada dia. Bapak Ibu, Tuhan Maha Hadir. Kalau dia diam, dia sedang mendampingi kita. Dia sedang terus ingin supaya kita dewasa. Dan kelak ketika kemudian ada orang-orang di sekeliling kita mengalami penderitaan, dia sanggup dikatakan menghibur orang lain melalui kehidupan kita yang sudah melewati semua sebelumnya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Tuhan mau, saudara, dalam kehidupan kita, rencana dalam penderitaan, mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, jadi saudara mengenal Tuhan secara pribadi. Coba kita baca Ayub 42 ayat 5 sampai ayat 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, dulu nggak ada penderitaan, dulu jalannya lurus, mulus, semuanya serba cukup dan berkelimpahan, semuanya baik. Setiap kali hadapi apa aja nggak ada rintangannya. Ya, sehingga Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang setelah aku mengalami semua penderitaan yang hebat itu, sekarang ini, mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6, oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dicabut semua. Kata-kata mengutuki diri sendiri, ya, dia marah sama Tuhan. Juga mengutuki sahabat-sahabatnya, penghibur, sialan kamu semuanya katanya ya. Mengutuki hari lahirnya, lebih baik aku nggak lahir dan sebagainya. Cabut semua Tuhan perkataan ini, menyesal. Apakah pada waktu itu saya tanya, sudah Ayub sudah dipulihkan belum? Belum. Seringkali saudara kita baru mengatakan semuanya ketika kita lihat bukti dulu. Ayub belum dipulihkan. Tuhan memulihkan dulu hati. Tuhan memulihkan dulu cara berpikir. Cara berpikir dia kepada Tuhan. Hatinya yang tadinya memberontak, dia belajar menerima. Ya udah. Tuhan mau seperti ini, ya udah. Saya lewati aja. Dulu dari kata orang aja tuh. Tapi sekarang aku menghadapi. Bagaimana nasihat Paulus? Ketika kita menghadapi penderitaan, kehancuran, dan semuanya ini, saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengenal Tuhan secara pribadi ketika dia berkata, Pak, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Bapak Ibu, inilah nasihat dari Paulus meneguhkan apa yang dialami oleh Ayub. Tuhan, yang ku kehendaki bukan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Yang fana, yang sementara itu. Kalau Tuhan mau memberkati, berarti Tuhan punya maksud.
untuk saya tidak terikat dengan hal-hal yang fana ini. Ketika Tuhan izinkan saudara bisa punya orang-orang di sekeliling saudara yang begitu baik, begitu mengasihi, kompak dan sebagainya, saudara sadarlah bahwa itu juga sementara aja. Biar hati kita hanya fokus kepada Kristus, kita boleh membangun dan memelihara hubungan yang baik di sekeliling kita. Karena tidak selamanya akan bersama-sama dengan kita, bukan? Ketika Tuhan izinkan sakit penyakit datang, melanda kehidupan kita, atau hal-hal yang lain yang menghancurkan hidup kita. Seperti Paulus berkata di dalam 2 Korintus 12, aku senang dan rela dalam penganiayaan, kesesakan, kelemahan, karena Kristus. Karena ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Bapak Ibu, mengenal Tuhan secara pribadi, barulah setelah semua dialami oleh Ayub, Tuhan membawa kepada Ayub satu pemulihan 2 kali lipat ganda. Bapak Ibu, yang terakhir ini bukan tujuan, ya. Bukan rencana Tuhan, bukan. Itu bonus aja. Ketika Tuhan memulihkan 2 kali lipat itu bonus. Tapi seringkali yang orang-orang lain tekankan ini, supaya kita diberkati. Enggak, saudara. Saya melihat bahwa terlebih ketika Tuhan izinkan penderitaan, sekali lagi adalah Tuhan ingin memberikan kepada kita satu experience, pengalaman pribadi yang sangat bermakna yang tidak bisa diwakili orang lain. Coba gimana sih saudara rasa senang dan rasa menderita seseorang lagi berrekreasi, mungkin pergi ke Danau Toba, aduh api gitu, mungkin cerita sama saudara. Ketika dia cerita pengalaman itu, saudara bisa rasakan nggak? Nggak bisa, hanya orang. Nah, sama seperti orang lagi sedih sekali ya, mungkin kehilangan seseorang atau kehilangan uang. Ya, saudara bisa aja ikut nangis, tapi saudara bisa turut serta merasakan, nggak bisa. Itu sebabnya Tuhan seringkali izinkan kita mengalami pengalaman pribadi yang sangat bermakna. Tuhan mau kemudian kita juga peduli kepada orang lain, karena Tuhan punya rencana melalui penderitaan itu supaya kita bisa merasakan penderitaan orang lain dan bisa menghibur mereka. Dan yang ketiga yang sangat penting, kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi. Hasil dari semuanya Pak, bonus. Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan penyertaan tangan Tuhan. Ada yang bekerja, ada yang mungkin sekolah libur Tuhan, ada yang sedang berlibur keluar kota, apapun yang sedang mereka lakukan, keluar aktivitas di rumah, Tuhan menyertai. Kumpulkan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar, dan persembahan-persembahan yang kami bawa, biarlah Tuhan juga menerima. Sungguh-sungguh hati kami memberi Tuhan sebagai cerminan kasih kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata, amin.